Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah metodologi studi Islam akan menerangkan mengenai pemikiran Islam dan metode studinya satu, yakni studi Al-Quran, yang mana akan dibahas mengenai studi tafsir, studi living Quran, dan studi manuskrip. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Maulana Akbar Sani, NIM 2020310057. Yang kedua, Tridiah Ayu Andini, NIM 2020310061. Dan yang terakhir, saya sendiri, Mei Andri Nur Hafifah, NIM 2020310070. Di sini, saya akan membahas mengenai studi tafsir. 1. Definisi studi tafsir. Ilmu tafsir merupakan pokok dari segala ilmu agama, sebab ia diambil dari Al-Quran, maka ia menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran dan pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Pembahasan yang berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat Al-Quran disebut metodik. Sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Yang kedua, yakni metode dalam studi tafsir. Ada beberapa metode dalam studi tafsir. Yang pertama, yakni metode ijmali atau global. Ijmali secara terminologis menurut Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan urut-urutan ayat dengan suatu urutan yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik yang awam maupun yang intelek. Adapun sistematika dalam penulisan tafsir model ini mengikuti susunan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, mufasir juga meneliti, mengkaji dan menyajikan sebab nuzul Al-Quran melalui penelitian dengan menggunakan hadis-hadis yang terkait. Kitab-kitab tafsir yang termasuk dalam kategori pendekatan metode ijmali adalah seperti kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, Al-Tafsir Al-Wasit terbitan Majina Al-Buhuts Al-Islamiyat, dan Tafsir Al-Jalalain serta Tafsir Taj Al-Tafsir karangan Muhammad Utsman Al-Mirkoni. Yang kedua yakni metode tahlili. Secara terminologi, metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Biasanya, mufasir dalam menafsirkan dengan metode tahlili ini ayat demi ayat, surat demi surat, yang mana sesuai dengan urutan mushaf dan juga asbabun nuzul ayat yang ditafsirkan. Yang ketiga yakni metode makarin atau komparatif atau perbandingan. Kata makarin secara terminologis adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Tafsir dengan metode makarin atau perbandingan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Namun, apapun yang terjadi, metode ini menjadi amat penting tatkala para mufasir hendak mengembangkan pemikirannya dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara yang rasional dan objektif, sehingga kita mendapatkan gambaran yang komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran dalam mengembangkan penafsiran Al-Quran pada periode-periode selanjutnya. Yang keempat yakni metode maudhu atau tematik. Tafsir maudhu'i adalah tafsir ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. Jadi, para mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang berada di tengah-tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri atau dari yang lain-lain. Tafsir ayat Al-Quran dengan metode ini memiliki dua bentuk. A. Menafsirkan satu surat dalam Al-Quran secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan tujuannya yang bersifat umum dan khusus.
serta menjelaskan korelasi antara persoalan-persoalan yang beragam dalam surat tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang utuh. B. Menafsirkan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surat Al-Quran yang diurut sesuai dengan turutnya. Kemudian menjelaskan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk petunjuk Al-Quran secara utuh tentang masalah yang akan dibahas. Metode tafsir ayat Al-Quran secara tematik sangat membantu masyarakat agar persoalan yang ada dapat dipecahkan berdasarkan Al-Quran. Selain itu juga guna menjadikan masyarakat muslim membawa masyarakat muslim ke jalan yang benar. Sekian metode studi tafsirnya. Metode living Al-Quran selanjutnya akan disambung oleh Saudari Tridia Ayu Andini. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.